selamat datang di podcast kami. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang suatu tema yang sebenarnya teman-teman tahu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tema itu juga terkadang kita menganggap berat. Apa temanya? Temanya itu adalah pastoral sosial menurut terang iman Katolik. Pada kesempatan kita hari ini, kita kedatangan beberapa narasumber kita yang cantik dan manis. Nah, mereka nanti akan sedikit bersharing terkait dengan tema kita. Nah, kepada narasumber kami yang cantik dan manis, silahkan dong disapa-sapa teman kita di kamera. Jangan disapa. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan mulai dari dasar dulu. Apa sih sebenarnya pastoral sosial itu? Pastoral sosial adalah cara gereja hadir secara nyata dalam kehidupan manusia. Jadi bukan hanya kita diajak beribadah, tapi bagaimana iman itu diwujudkan secara konkret. Dalam terang iman Katolik, ini adalah bagian dari panggilan gereja untuk menghadirkan kasih Kristus di dunia. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dalam dokumen gereja, misalnya dalam Caritas in Veritate, Paus Benediktus ke-16 menegaskan bahwa kasih dalam kebenaran itu merupakan kekuatan pendorong utama bagi perkembangan sejati setiap umat manusia. Artinya, iman itu tidak bisa dipisahkan dalam setiap tanggung jawab manusia. Aku merasa ini dekat sekali dengan kehidupan kita, di mana sering sekali kita itu menganggap bahwa doa itu sudah cukup. Tetapi di lain sisi itu, iman itu juga sangat penting dalam tindakan nyata atau perbuatan kita dalam sehari-hari. Nah, jika kita melakukan itu atau berhenti dalam kata-kata saja, rasanya itu agak kurang karena belum sampai kepada inti iman tersebut. Seperti itu. Betul teman-teman, bahkan dalam kitab suci di Injil Matius, Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada yang paling kecil, itu kita lakukan kepada Dia. Dan di surat Yakobus bab 2 ayat 17 juga jelas disebutkan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi, dasar biblis iman itu memang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sebenarnya pandangan ajaran Gereja Katolik terkait pastoral sosial ini. Kita akan membahas bersama narasumber kita yang berbeda. Menurut narasumber, bagaimana sih pandangan atau ajaran dasar tradisi Gereja Katolik terkait dengan pastoral sosial ini? Kalau dalam tradisi gereja, terkhususnya dalam gereja Katolik ya, ada namanya ajaran sosial gereja, yang di dalam ini ada prinsip penting seperti martabat manusia, solidaritas, dan kebaikan bersama. Nah, misalnya martabat manusia. Dalam Gaudium et Spes dijelaskan bahwa manusia adalah citra Allah, sehingga segala bentuk ketidakadilan dianggap dapat melanggar martabat tersebut. Jadi, gereja tidak dapat diam ketika melihat ketidakadilan yang terjadi. Dan kalau aku lihat, solidaritas itu sangat-sangat penting. Seperti yang sering ditekankan dalam ajaran sosial gereja, di mana kita itu dipanggil untuk tidak hidup sendiri, tetapi juga harus memperhatikan satu sama lain. Dan juga iman itu bukan hanya soal aku dan Tuhan, tetapi juga tentang aku dan sesama. Seperti itu. Benar banget. Bahkan Paus Yohanes Paulus II dalam dokumennya Solicitudo Rei Socialis menegaskan bahwa solidaritas itu bukan sekedar rasa empati saja atau simpati, tetapi juga komitmen nyata untuk memperjuangkan kebaikan untuk bersama. Teman-teman, sekarang kita melihat realitas kehidupan kita. Di tengah kehidupan kita banyak sekali masalah-masalah sosial terjadi. Misalnya seperti adanya kemiskinan, ketidakadilan. Nah, bagaimana pandangan pastoral sosial melihat situasi seperti ini? Nah, dalam pastoral sosial, kita perlu analisis sosial. Pendekatan ini penting karena kita bisa memahami struktur yang menyebabkan ketidakadilan tersebut, bukan hanya melihat dari gejalanya saja. Contohnya? Nah, misalnya nih kemiskinan.
Itu bukan soal individu saja, tetapi juga soal sistem. Makanya perlu pendekatan yang lebih mendalam lagi. Aku sih setuju ya, karena sering sekali kita itu menilai orang itu terlalu cepat. Padahal kalau kita melihat orang itu lebih dalam, kita tahu bagaimana kondisi orang tersebut. Apakah orang itu dalam masa sulit ataupun orang itu dalam masa bahagia. Jadi untuk kedepannya kita itu diajak untuk lebih dekat atau lebih peka untuk melihat keadaan seseorang. Benar banget yang dibilang sama teman kita, narasumber yang sebelah saya ini, bahwa memang dijelaskan juga loh, ada yang ngebahas, yaitu Bapak Teolog Katolik Roma, Gustavo Gutierrez. Beliau itu menegaskan dan mengatakan bahwa kemiskinan itu bukan hanya masalah tentang ekonomi saja, tetapi juga realitas yang mempengaruhi seluruh hidup manusia. Makanya itu juga gereja dipanggil untuk hadir di dalam situasi paling konkret kita. Sekarang kita ingin melihat nih apa bentuk konkret atau aksi nyata dari pastoral sosial itu. Nah, teman-teman, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip ajaran sosial gereja, yang dimana sosial gereja mengajarkan bahwa kita harus membantu orang kecil supaya mampu hidup mandiri. Selain itu, ada advokasi sosial. Dalam Evangelii Gaudium, Paus Fransiskus menekankan bahwa gereja harus berpihak pada orang yang miskin dan juga yang tersingkir. Jadi bukan hanya membantu, tetapi juga memperjuangkan keadilan bagi mereka. Nah, dan juga soal lingkungan teman-teman, perlu kita ketahui bahwa dalam Laudato Si, Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk merawat bumi sebagai rumah kita bersama-sama. Nah, kalau dipikir-pikir, kita juga bisa memulai dari hal yang sangat sederhana ataupun hal yang sangat kecil. Tidak harus langsung ke hal yang sangat besar. Nah, contoh sederhana atau contoh simpel yang dapat kita lakukan itu adalah peduli terhadap lingkungan dan juga bisa membantu orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu juga sudah termasuk dalam iman yang hidup. Kemudian, apa sih peran kita sebagai kaum muda dalam mewujud nyatakan atau mengaktualisasikan aksi nyata pastoral sosial itu? Mulai dari hal kecil, misalnya seperti yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya itu, peduli pada lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan juga membantu orang-orang di sekitar. Itu sangat penting. Dan yang paling penting itu adalah konsistensi. Dimana sering sekali kita itu terkadang bersemangat di awal, tetapi di tengah jalan kita itu berhenti. Nah, padahal jika kita melakukan itu secara terus-menerus, kegiatan yang kita lakukan secara sederhana atau kecil itu bisa menjadi dampak yang sangat besar. Dalam pastoral sosial, partisipasi atau keterlibatan itu juga penting banget ya teman-teman. Karena kita bukan objek, tetapi kita subjek untuk perubahan itu sendiri. Kira-kira apa sih tantangan yang harus kita hadapi dalam mewujud nyatakan aksi sosial ini? Nah, teman-teman, yang sering menjadi tantangannya adalah yang pertama itu seringnya terjadi individualisme. Nah, yang kedua sering terjadi ketidakpedulian terhadap sesama. Nah, benar. Apalagi sekarang itu orang terlalu sibuk pada dunianya sendiri. Tetapi justru dari situ kita ditantang untuk apakah kita tetap mau peduli atau tidak, itu semua tergantung pada dunianya sendiri. Tetapi justru dari situ kita ditantang untuk apakah kita tetap mau peduli atau tidak, itu semua tergantung kepribadian kita sendiri. Tapi ingat teman-teman, harapan tetap ada. Seperti yang sering ditekankan dalam ajaran gereja, selama manusia mau membantu diri, membantu sesama, pada kasih, pengorbanan, peduli, ingat pasti perubahan itu selalu mungkin terjadi. Jadi teman-teman, dalam pembahasan kita dari tadi, mulai dari awal sampai sekarang, ada satu hal yang menarik untuk kita refleksikan bersama. Apa itu kira-kira? Yaitu iman. Iman. Nah, iman ini tidak diam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya apa? Iman harus hidup, bergerak, dan hadir dalam realitas kehidupan kita. Karena sebagaimana juga diajarkan dalam Injil Matius, kasih kepada Tuhan
selalu berhubungan dengan kasih kepada sesama. Jadi, teman-teman, bersama narasumber kita semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga podcast dan sharing kita pada hari ini, teman-teman, memberikan pemahaman kepada kita. Semoga bermanfaat. Salve! Salve!